Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B Sarjana Terapan Kebidanan Malang akan menjelaskan mengenai anatomi dan ukuran panggul wanita. Panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Bagian tubuh ini berada tepat di dasar perut atau antara perut atau punggung bawah dan tungkai kaki. Otot kaki, punggung, dan perut melekat pada bagian panggul. Otot-otot ini menjaga tubuh tetap tegak dan memungkinkan tubuh untuk bergerak seperti menekuk, memutar pinggang, berjalan, hingga berlari. Anatomi panggul. Panggul ada dua, yaitu panggul besar dan panggul kecil. Panggul besar ada dua bagian, yaitu bagian yang keras dan bagian yang lunak. Bagian keras terdiri dari dua tulang pangkal paha atau dua os kosea kanan dan kiri. Yang kedua, tulang kelangkang atau os sakrum. Dan yang ketiga, ada tulang tungging atau os coccygus. Untuk tulang pangkal paha atau os coxae terdiri dari 3 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Acetabulum ialah cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoris. 3 tulang tadi, yang pertama ada tulang usus atau os ilium. Os ilium merupakan tulang besar dari panggul, membentuk bagian atas dan bagian bawah panggul. Os ilium terdapat laju yaitu linea terminalis yang menjadi batasan antara panggul besar dengan panggul kecil. Tulang duduk atau os isium terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang berduri yaitu spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat insicura ischiadica minor dan di atasnya terdapat insicura ischiadica mayor. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk dan disebut tuber ischiadicum. Berikutnya, tulang kemaluan atau os pubis terletak di bawah dan di depan dari tulang usus. Dengan tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang disebut foramen obturatorium. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan membentuk arcus pubis, sedangkan hubungan antara kanan dan kiri disebut simfisis. Tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang ini berbentuk segitiga dengan lebar di bagian atas dan mengecil di bagian bawah. Tulang ini terletak di antara kedua tulang pangkal paha yang mempunyai ciri-ciri yang pertama, terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. 1, 2, 3, 4, 5. Di kanan dan kiri garis tengah terdapat lubang-lubang yang akan dilalui saraf foramina sacralia anterior. Tulang kelangkang yang berhubungan dengan tulang pinggang ruas kelima. Tulang kelangkang yang paling atas mempunyai tonjolan yang besar disebut promontorium. Ke samping tulang kelangkang berhubungan dengan tulang pangkal paha yang disebut atau melalui articulatio sacroiliaca. Ke bawah tulang kelangkang berhubungan dengan tulang tungging. Tulang tungging atau os coxacis bentuknya segitiga, terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada waktu persalinan, ujung tulang ini dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran panggul bertambah besar. Panggul kecil dalam ilmu kebidanan mempunyai arti penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita dan membentuk jalan lahir. Jalan lahir berbentuk corong dengan luas bidang yang berbeda-beda, sehingga dapat menentukan posisi dan letak terendah janin yang melalui jalan lahir itu. Ciri khas jalan lahir adalah sebagai berikut, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pintu atas panggul. Kemudian yang kedua, bidang terluas panggul. Kemudian bidang tersempit panggul. Dan yang terakhir ada pintu bawah panggul. Jalan lahir merupakan corong yang melengkung ke depan dengan sifat jalan lahir depan, terus panjangnya 4,5 cm. Jalan lahir belakang panjangnya 12,5 cm. Pintu atas panggul menjadi pintu bawah panggul seolah berputar 90 derajat.
bidang putar pintu atas panggul menjadi pintu bawah panggul terjadi pada bidang sempit. Kemudian pintu bawah panggul bukan merupakan satu bidang, tetapi dua segitiga dengan dasar pada segitiga belakang pangkal, pada tubuh osis visi, dan ujung belakangnya os sacrum. Segitiga depannya dengan ujung puncak pada simfisis pubis. Pintu atas panggul merupakan oval dengan panjang ke samping dan dibatasi oleh promotorium, sayap os sacrum, linea terminalis kanan kiri, dan pintu atas simfisis pubis. Pada pintu atas panggul atau PAP ditentukan 5 ukuran penting, yaitu yang pertama conjugata vera. Conjugata vera yaitu dari tepi atas simfisis pubis sampai dengan promotorium ukurannya 11 cm. Jika wanita hidup tidak dapat diukur secara langsung, tetapi ukurannya dapat diperhitungkan melalui pengukuran conjugata diagonalis. Kemudian conjugata obstetrik antara facies anterior simfisis pubis sampai dengan promotorium ukurannya 12 sampai 12,5. Kemudian conjugate diagonalis yaitu antara tepi bawah simfisis pubis sampai dengan promotorium ukurannya 13 cm. Kemudian diameter transversal yaitu antara linea terminalis kanan dan kiri ukurannya 13 cm. Dan yang terakhir yaitu diameter oblik antara articulation sacroiliaca sampai dengan eminensia iliopubica ukurannya 12 sampai 12,75 cm. Kemudian yang kedua ada bidang terluas panggul. Merupakan bidang dengan ukuran-ukuran terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acentabulum, dan pertengahan antara ruas kedua dan ketiga tulang belakang. Ukuran muka belakang 11,75 cm, ukuran melintang 12,5 cm. Yang ketiga yaitu bidang sempit panggul. Bidang ini mempunyai ukuran-ukuran terkecil jalan lahir, membentang setinggi tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica dan memotong tulang kelangkaan setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Ukuran muka belakang 11,5 cm dan ukuran muka melintang 10 cm. Bidang ini merupakan titik putar dari PAP menjadi PBP. Kesempitan pintu bawah panggul biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul. Yang terakhir yaitu pintu bawah panggul. PBP terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama. Yang pertama, segitiga depan, yaitu dasarnya tuber osis ischiadica dengan dibatasi arcus pubis. Yang kedua yaitu segitiga belakang. Dasarnya tuber osis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kanan dan kiri. Bidang Hodge, bidang khayal untuk menentukan seberapa jauh bagian depan janin turun ke dalam rongga panggul. Hodge terdiri dari 4. Yang pertama, Hodge 1 itu bidang horizontal yang melalui pap dan tepi atas simfisis. Berikutnya, Hodge 2 sejajar dengan pap dan Hodge 1 melalui tepi bawah simfisis. Berikutnya, Hodge 3 sejajar dengan pap, Hodge 1, Hodge 2, dan melalui spina ischiadica. Berikutnya yang terakhir ada Hodge 4 sejajar dengan pap, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan melalui ujung os ossicus. Berdasarkan bentuk pintu atas panggul, panggul dikategorikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, jenis gynaecoid. Bentuknya hampir mirip seperti lingkaran. Diameter anteroposterior kira-kira sama dengan diameter transversanya. Ditemukan pada sekitar 45% wanita dan merupakan jenis panggul tipikal wanita atau bisa disebut female type. Yang kedua, jenis anthropoid. Bentuknya elips membujur anteroposterior, berdiameter anteroposterior lebih besar daripada diameter transversanya. Dan jenis ini biasanya ditemukan pada sekitar 35% wanita. Yang ketiga, jenis android. Bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Diameter transversal terbesar terletak di posterior dekat dengan sacrum. Dinding samping panggul membentuk sudut yang makin sempit ke arah bawah. Biasanya,
Panggul jenis ini ditemukan pada sekitar 15% wanita, dan jenis panggul ini termasuk ke dalam tipikal pria atau bisa disebut dengan male type. Yang terakhir, jenis platypeloid. Biasanya, jenis ini termasuk ke dalam jenis ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang panggul. Diameter transversanya jauh lebih besar daripada diameter anteroposterior, dan biasanya jenis ini ditemukan pada sekitar 5% wanita.